Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita dapat seri akhir zaman kita yang bagian keempat ya. Apa itu misteri gereja itu? Apakah gereja itu misteri? Ya. Nah, saya mau bawa saudara yang kita pelajarin minggu lalu ya. Yang kita pelajari minggu lalu. Daniel pasal 9 ya 25 sampai 27. 7 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan kotamu yang kudus. Saya sampai hafal saudara ya, ini bahan ngajar saya saudara ya. Jadi 7 kali 7 masa, 7 kali 7 tahun, 49 tahun telah ditetapkan atas bangsamu, bangsanya Daniel, dan kotamu, kota Yerusalem, bahwa Yerusalem akan dibangun dan dipulihkan kembali. Dan ada 62 kali 7 masa, 62 kali 7 tahun sampai kedatangan yang diurapi. Yesus Kristus datang. Itu yang kita pelajarin dari nubuatan 70 kali 7 masa Daniel. Lalu datanglah raja yang lain. Ya. Dikatakan datanglah raja yang lain. Itu membicarakan 7 tahun tribulasi. Nah, karena nubuatan itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus harmonis dengan semua nubuatan. Dan itu ditulis dalam Matius 24, 25. Di Wahyu sudah diceritakan di situ semuanya ya. Lalu ya di ayat 24 dikatakan tujuan akhir dari 70 kali 7 masa itu. Tuhan pulihkan Israel. Ya, masuk masa kerajaan 1000 tahun. Tapi kita tahu kemarin di tengah-tengah ini ada gap. Jadi seharusnya ketika Yesus datang lalu disingkirkan, dia disalibkan, lalu masuk raja yang lain datang gitu. Antikris itu datang. Tapi kita tahu masa antikris itu belum terjadi. Ditunda. Ada gap. Kenapa ditunda? Karena waktu Yesus datang, ayo kita baca ya. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41 sampai 42. Oke, kita baca 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya katanya. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi waktu masuk kota Yerusalem, Yesus berkata, ini hatinya masyghul ya, hatinya itu kecewa, terenyuh karena orang Israel tidak menyambut dia sebagai Mesias. Ini pasal 19 ya, salah tulis itu. Kita sambung ayat berikutnya, 2, 3. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Jadi Yesus sudah berbicara kepada orang Israel. Seharusnya, ingat ya, seharusnya waktu Yesus Kristus datang, Yesus memang mati buat mereka ya. Tapi Yesus karena ditolak, dan itu sebabnya ada penundaan ini. Dan ayat ini yang paling saya suka ini ya. Karena engkau mengetahui saat bila mana, lihat ya, Allah melawat engkau. Jadi dari sini kita tahu ya, di Alkitab Yesus dia berkata,
Dia datang ke Yerusalem, dia melawat mereka, tapi mereka tidak terima dia. Dan Yesus pakai ungkapan, kamu gak tahu Allah sedang melawat engkau. Yesus itu Allah. Jelas sekali ya. Jelas sekali seperti itu. Nah berarti kita tahu ya, 7x7 masa ini sudah digenapin. Dan yang terakhir, ini belum digenapin. Karena ditunda. Dan itu makanya penundaan gap ini disebut masa misterion. Jadi yang disebutkan dalam Alkitab kita, ini masa misterion. Rahasia Allah, misteri, misterion rahasia yang tidak diungkapkan, disembunyikan. Tidak ada orang yang tahu. Makanya disebut misterion seperti ini. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Kita baca 2, 3. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan. Nah tunggu dulu. Lihat ya, ini misterion dalam bahasa asli Yunani ya. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Penyataan rahasia, kita sambung yang 2, 3. Yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi ini masa kita, masa gereja ini itu dirahasiakan Tuhan. Berabad-abad. Tidak ada orang yang tahu. Nabi-nabinya nggak tahu. Karena yang ditulis sama Alkitab, sesudah Yesus datang, harusnya masuk tribulasi. Tapi gereja disisipkan di antara gap itu. Karena masa ke-7, 1x7 masa itu ditunda. Dan Allah tidak mengungkapkan ini. Allah mendiamkan ini berabad-abad lamanya. Ayat 26, 2, 3. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi-nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi jelas sekali ya, segala bangsa diselamatkan melalui iman. Nah seharusnya gini. Saya balik lagi ya, saya mau coba balik di sini. Nah seharusnya, jadi kalau Yesus Kristus datang, yang 7 tahun ini nempel set langsung. Lalu masuk 1000 tahun. Nah Israel itu yang jadi alat memberitakan Injil pada bangsa-bangsa. Tapi karena Israel menolak, nah lihat ya, menolak. Makanya Allah dia buka rahasianya. Oke, kalau gitu bangsa-bangsa tetap diselamatkan. Kalau rencana yang awal lewat Israel, tapi rencana sekarang melalui gereja. Makanya dia pakai 12 murid, lalu disuruh memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah rahasia ini, ayat 27 dikatakan 2, 3. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau mau paham ayat 27 ini bicara apa? Kemuliaan itu hanya untuk Allah saja. Nah kalau saudara masih ingat ini khotbah saya tutup tahun. Khotbah tutup tahun saya katakan tidak ada New Year resolution. Dan kalau saya khotbah di tempat lain, saya kasih judulnya beda. Ya, Kitab Roma. Ini kan lihat, ini kan Kitab Roma pasal 16, pasal yang terakhir ya.
Jadi ceritanya ingat ya. Kenapa kitab Roma? Kitab Roma itu pembenaran karena iman. Jadi orang itu dibenarkan karena iman. Allah menyediakan kebenaran. Kebenaran itu dibutuhkan. Kenapa? Di pasal 1 sampai pasal 3. Karena manusia semuanya berada dalam penghukuman. Saya ulangi lagi supaya bisa paham. Orang ateis, orang tidak berdiri Tuhan dihukum. Orang yang punya hati nurani, tidak punya agama tapi punya nurani baik, dihukum Tuhan. Semua orang beragama diwakili orang Yahudi dihukum oleh Tuhan. Karena semua manusia telah jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa menyebabkan itu semuanya. Dan itu sebabnya kebenaran itu disediakan. Lewat siapa? Pembenaran melalui iman. Pembenaran bukan diselamatkan, bukan berbuat benar. Melakukan kebenaran supaya dibenarkan hanya cukup lewat pembenaran Yesus. Yesus melakukan pembenaran lewat kematiannya. Dan kita menerimanya dengan iman. Itu sebabnya kebenaran itu diberikan kepada kita, disediakan untuk kita. Kita perlu menyambutnya dengan iman. Itu akan membawa kepada keselamatan, bukan melakukan perbuatan baik. Nah, kebenaran itu diimpartasikan di pasal 6 sampai pasal 8. Membawa kita dikuduskan. Ingat ya, dikuduskan itu berarti kita dipisahkan dari dunia. Kenapa kita disebut bangsa yang kudus? Karena kita yang bukan sama, kamu bukan bagian dari dunia ini. Kenapa orang Israel disebut bangsa yang kudus? Karena dipisahkan dari dunia. Kenapa disebut rumah Allah adalah rumah yang kudus? Karena rumah itu dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Nah, sama seperti ini. Kebenaran itu diimpartasikan kepada kita bahwa pengudusan. Dan kebenaran itu dibuktikan. Dengan apa? Dengan pemilihan. Nah, ingat ya. Kita ini bukan orang Israel, tapi dapat pembenaran itu. Dan dibuktikan melalui apa? Melalui pemilihan. Nah, pasal 9 ini saya jelaskan nanti di bagian slide terakhir seperti itu. Lalu khotbah yang saya sampaikan waktu tutup tahun, kebenaran itu harus diterapkan. Dengan cara apa? Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Ya. Lalu kebenaran itu disebarluaskan. Dan ini doktrin, ini praktisnya. Dipraktekannya seperti itu. Jadi kalau baca ayat ini, lihat ya, kan konteksnya di situ. Kebenaran disebarluaskan. Injil tentang Kristus disebarkan ke seluruh bangsa. Dan itu rahasia. Itu misterion yang membawa kemuliaan Tuhan. Jadi rahasia Allah ini di puncak kitab Roma pasal 16. Pesan Injil Kristus tentang gereja itu tersembunyi. Jadi gini, serangkaian nabi dari perjanjian lama ya. Tuhan kasih kalau nubuat, Tuhan bicara melalui firman-Nya ya. Misalnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 3. Lalu perjanjian Nuh ya, perjanjian pemerintahan. Lalu Kejadian pasal 12. Olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Harusnya melalui Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Musa juga sama melalui Israel. Dan gereja nggak pernah disebut di situ. Jadi dalam nubuatan perjanjian lama menurut Roma, Kristus disebutkan. Tapi para nabi tidak sepenuhnya menyadari apa yang mereka tulis kayak gini. Berkali-kali saya kalau ingat waktu saya ngajar Tritunggal. Ingat ya, nabi itu kan banyak. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Nah, nabi itu cuma dapat potongan firman Tuhan, pasal, potongan kecil. Jadi nabi ini dapat ayat ini disuruh sampaikan, ditulis. Jadi nabi itu hanya mengetahui sebagian kecil dan itu bentuk-bentuk potongan. Tapi kalau kita sekarang sudah ngerti semua jalan ceritanya itu. Nah, namun sekarang di era gereja
tulisan nabi-nabi yang nabi pun tidak ngerti. Sekarang kita ngerti. Karena misteri itu yang tersembunyi berabad-abad sekarang diungkapkan Tuhan. Sekarang kita ketahui. Balik lagi ya. Tadi itu Roma. Sekarang saya baca, kita lihat. Sama persis ya. Efesus pasal 3 ayat 9. 2, 3. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi rahasia ini disimpan dalam Allah sendiri. Dari awal penciptaan sampai Yesus datang. Jadi nabi-nabi aja nggak ngerti itu semuanya. Baru sesudah gereja dilahirkan, rahasia itu dibuka. Kamu yang bukan umat Tuhan, kamu Gentiles, kalau dalam bahasa Alkitab kita, kamu orang Yunani. Ingat ya, kalau dengan nama Yunani itu berarti istilahnya itu kafir, orang dunia. Kenapa? Istilah misterion dalam perjanjian baru Alkitab PB Yunani ada 27 kali dan 26 kali misterion. Itu bicara soal gereja. Ini ayat 9, ayat 3, ayo kita baca 2, 3. Bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi itu sebabnya saya kasih bendera Israel, umat Israel. Ingat ya, orang Israel itu bukan orang Kristen. Masih dipegang. Cuman dunia itu selalu nganggapnya Israel pasti Kristen. Karena orang Kristen bela Israel. Kenapa kita bela Israel? Karena Alkitab sudah ngomong, siapa yang mengutuki Israel dia akan kukutukin. Kita disuruh mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Seharusnya Israel terima Yesus, Mesias, dan mereka jadi alat memberitakan Injil pada bangsa-bangsa. Tapi karena mereka menolak, makanya masa 1x7 masa antikris itu ditunda, 1000 tahun juga pasti ditunda. Nah, Allah sekarang mengungkapkan dengan jelas rencananya yang tersimpan di dalam dirinya yang berabad-abad itu. Apa itu? Penembusan seluruh umat manusia. Dan saudara dan saya gereja. Ingat ya, kalau gereja itu bukan gedung. Gereja itu kumpulan orang-orang percaya. Jadi orang Kristen, orang percaya yang di Amerika, di Inggris, di Jepang, di mana saja. Kita sama, satu tempat namanya gereja. Jadi gereja, nah kalau dalam bahasa Alkitab kita orang Yunani, itu berarti orang kafir, orang dunia. Bukan umat pilihan. Dan orang Yahudi, kaya, miskin, budak, merdeka, laki-laki. Semua jadi satu. Balik lagi ayat 9. Ayo kita baca. 2, 3. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kata Yunaninya menyatakan itu pakai kata fotiso. Ini kata ini kita pakai sekarang. Foto. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang kabur di masa lalu, sekarang kita bisa lihat dengan jelas. Kalau fotiso zaman dulu, nah ini. Fotiso itu memberi cahaya, bersinar, menerangi, membawa terang. Balik lagi ya. Dan untuk memberi cahaya, bersinar, menerangi, membawa terang, apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang didiamkan berabad-abad yang tersembunyi dalam Allah. Jadi dari sini kita paham melalui Roh Kudus dia buka wahyu ini menerangi hati-hati yang gelap. Siapa itu? Saudara dan saya. Tangkap ya.
secara kelahiran kita orang Indonesia. Kita ini bukan umat pilihan Allah Israel. Gak masuk hitungan. Tapi di masa sekarang ini, ketika Yesus datang, dia mulai ungkapkan rahasia itu. Dan saat gereja lahir, nah itu sebabnya. Kalau ditanya, kalau gitu kapan gap? Gap yang tadi itu ya. Ingat ya, sesudah Yesus datang ada jeda, ada gap, ada masa sela, ada masa kosong. Gap ini, misterion. Di situ Tuhan misteri ini dinyatakan, oh ini gereja. Kapan berakhir? Dari sini kita belajar ya. Gereja kan dimulai kapan? Tanya, mulai masa Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2. Nah pada waktu Yesus mengajar, ceritanya seperti ini. Injil Matius. Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Makanya Matius itu keren ya. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud sama Abraham dulu mana? Abraham. Kenapa disebut Daud? Karena kenapa disebut Mesias itu? Anak Daud. Makanya ketika orang buta atau siapapun mengakui Yesus anak Daud, itu berarti Mesias. Sudah mengakui Yesus anak Daud, anak Mesias. Mesias itu. Abraham, karena Kejadian pasal 12 ayat ketiga, olehmu kaum dibuka bumi mendapat berkat. Diceritakan tentang bagaimana Yesus. Pasal 2 dibuktikan orang Majus datang membuktikan Yesus itu raja. Pasal 3 Yesus melayani, pasal 4 Yesus dicobai. Iblis ingin menggagalkan sang Mesias ini. Pasal 5, 6, 7 Yesus mengajar di atas bukit, tapi ditutup orang Israel cuma kagum, gak percaya. Yesus tetap mengajar orang banyak. Sampai pasal 12, Matius 12, Yesus ditolak. Karena Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, lalu dibilang sama orang pemimpin-pemimpin Yahudi berkata, dengan kuasa Beelzebul engkau mengusir kuasa setan. Berarti menolak. Yesus itu bukan Mesias, tapi Yesus itu setan. Itu yang mewakili orang Israel menolak. Dan penolakannya di puncak Yesus disalibkan. Makanya kenapa Yesus kita baca ya, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau. Tapi kamu tidak mau. Dari pasal 12 karena ditolak pemimpin, Yesus mulai konsen ngajar murid-muridnya terus. Masuk pasal 16. Menurut kamu, siapa aku ini? Kenapa Yesus tanya, masa Yesus gak tahu dirinya? Enggak, karena menurut orang Yahudi, dia ini Beelzebul setan. Menurut kamu aku ini siapa? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Baru dia ngomong, aku akan membangun gerejaku. Ini misterinya mulai diungkapkan, dia tepatin. Dan gereja bertumbuh sampai sekarang 2000 tahun. Nah ini zaman misterion dinyatakan tuh di sini. Lalu kapan misterion berakhir, masa gereja berakhir? Ya jelas waktu kita selesai diangkat. Menandai akhir masa. Nah ingat, itu sebabnya kenapa saya bilang dari dulu selalu saya katakan gereja tidak akan masuk di masa antikris tribulasi. Karena itu masa pengembalian kepada Israel. Ya. Jadi durasi masa gereja itu berlangsung sampai jumlah penuh orang bukan Yahudi masuk. Jadi ingat ya, kok bisa seperti itu Pak? Nah, Pak gampang. Matius 28, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti Tuhan mau segala bangsa ini terima Yesus. Nah ini perdebatannya semuanya harus jadi Kristen. Enggak, ada yang berkata jelas itu perwakilan. Kenapa? Karena ada yang ditinggal dan dihukum. Berarti kita tahu. Jadi kuncinya itu jumlah penuh. Sekarang saya balik lagi, saya keluarkan semuanya ya. Ini kan sudah digenapi dan belum. Ini kan diisi dengan masa gereja. Itu sebabnya Roma pasal 11.
Ayo kita baca. 2, 3. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi misteri ini disampaikan Yesus di awal. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Dan Roma, Paulus menjelaskannya lebih dalam lagi buat kita. Jadi masa gereja ini untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Makanya Yesus kan menyuruh pergilah ke segala bangsa. Jadi sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Siapa itu? Ya segala suku, kaum, bahasa, etnis. Nah pertanyaannya, ada berapa suku bangsa yang belum terima Yesus? Kalau semuanya sudah, baru tiba kesudahannya. Selesai ayat 26, 27, 2, 3. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi gereja selesai tugas, seluruh bangsa sudah selesai diselamatkan dan dibawa, ada perwakilan di sorga. Baru dikembalikan kepada Israel di masa antikris. Itu sebabnya kita tidak masuk, ini bukan program kita. Masa antikris itu masa program untuk orang Israel. Jelas. Karena 1x7 masa Daniel. Nah itu yang melegakan kita. Nah, jadi sebetulnya saya mau nyambung besok minggu depan ya soal beberapa. Kenapa sih ada gereja yang ngaku pengangkatan itu di tengah 7 tahun. Kenapa ada gereja yang percaya ngajarin pengangkatan itu di akhir 7 tahun. Kenapa ada gereja yang ngajarin juga ada pengangkatan di awal. Nah ini yang kita pakai sebelum 7 tahun terjadi. Tapi itu 2 minggu lagi. Karena minggu depan Bible Class-nya spesial. Ada pertanyaan, boleh nggak nonton film horor? Nah itu kan besok saya jawab minggu depan itu saudara. Ya, penggemar-penggemar film horor, nah besok minggu depan. Nggak suka dengerin juga. Karena kita perlu belajar bersama-sama. Oke? Sekarang saya mau bahas di sini. Puncak Gunung Nubuatan. Lihat ya, tulisan biru memang terus terlalu kecil ya. Dari sudut pandang kita ini seperti, nah apa yang disaksikan oleh para nabi. Nabi, ini kan saya bilang kan ya, nabi itu cuma dapat potongan-potongan, tidak dapat cerita penuh. Yesaya dia ceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Mika, di Bethlehem. Ya. Lalu Yesaya membicarakan hamba yang menderita. Bagaimana Yesus disalib. Nah itu bisa dilihat juga, Daud pernah cerita ya di Mazmur 22. Nah seperti itu. Lalu Daniel menceritakan tentang antikris akan datang. Yang kita belajar hari ini. Ya kemarin. Lalu surya kebenaran itu akan muncul datang. Yesus akan datang. Mesias itu akan datang di Maleakhi. Habis itu dia mendirikan kerajaannya. Nah, saudara temukan di situ ya, lembah gereja. Para nabi enggak ngelihat itu. Nah, jadi para nabi, balik lagi yang tadi itu ya bilang ya, nabi ini cuma dapat potongan kecil. Nabi ini dapat potongan kecil, nabi perjanjian lama ya. Nabi ini potongan kecil, dan mereka hanya tahu itu saja. Tapi buat kita sudah ngerti jalan ceritanya semuanya itu. Nah, di sini misterion. Gereja itu nggak diceritakan sama sekali di perjanjian lama. Loh, kok ada tuh dalam Mazmur, dalam Yesaya
maka segala pulau-pulau akan bersorak-sorak. Itu perjanjian, itu masih di kerajaan 1000 tahun. Jadi ingat, gereja itu misteri. Nah, yang terakhir di sana lembah itu Yerusalem baru. Itu juga di lembah. Jadi kota Yerusalem baru, surga baru, bumi baru, Yerusalem baru diungkapkan di Wahyu 21-22. Jadi ayo kita balik lagi Roma yang tadi itu yang kita pelajarin ya. Ingat pelajaran dari misterion, dari masa misterion. Kan pelajaran yang mana Pak? Saya balik lagi di sini biar ngerti. Inilah misteri pasal 11 kan. Gereja masuk di masa ini sampai kapan berakhir? Segala bangsa masuk. Ada suku bangsa. Dari situ selesai. Israel akan diselamatkan. Tapi kita akan diangkat. Lalu kembali kepada Israel. Nah, dari situ misteri ini pelajaran apa? Ditutup dengan ayat 33 sampai 36. Ayo kita baca. 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ataukah siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketika misteri ini dinyatakan buat kita, reaksi kita ngapain? Ya ini doksologi ya, pengagungan. Kalau gitu alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Tuhan ya. Tidak terselidiki keputusan-keputusannya. Siapa yang ngerti pikiran Tuhan? Ini kan Roma 11. Saya kasih ringkasan. Ayat 1 sampai 10. Israel dipilih. Tapi Israel menolak. Saya kasih ringkasan biar paham ya. Israel dipilih tapi Israel menolak. Lalu ayat 11 sampai 12 bangsa kafir. Siapa itu? Saudara dan saya. Dimasukkan. Disisipkan. Dalam misterion ini. Dikasih Paulus ilustrasi. Pokok keselamatan, pohon zaitun keselamatan. Israel cabang utama dipatahkan, disingkirkan. Kenapa? Ya karena menolak. Dan tunas liar bangsa-bangsa dicangkokkan ke dalam pokok keselamatan. Nah ini misterion Tuhan. Ayat 25 sampai 32, kalau bangsa-bangsa, kalau gereja selesai, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa, maka program akan dikembalikan kepada Israel. Israel akan diselamatkan. Sekarang Israel belum percaya Yesus. Loh, mereka Israel kan percaya pada Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Kan Israel pegang Alkitab perjanjian lama, betul. Tapi jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Makanya ayat 33 sampai 36. Berikan kajarin kita pengagungan. Doksologi itu pengagungan ya. Doksologi itu kayak seperti nyanyian kalau kita nyanyi. Apa namanya? Lagu penutup itu loh. Kami nah itu seperti itu ya. Kalau puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Itu doksologi. Jadi pengagungan hikmat Allah yang tidak dapat diselami. Ayo baca lagi ayatnya ya. Ulangi lagi. 2, 3.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat ya, Israel menolak, kita diselamatkan, misterion, dikasih ilustrasi pohon zaitun. Lalu gereja selesai, program kembalikan Israel, baru mereka diselamatkan dan mulai ayat tadi itu. Pengagungan sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara seperti ini, tangkap gini ya. Kalau dilihat dari Alkitab Perjanjian Lama, kita ini tidak masuk hitungan. Jadi kalau saudara sekarang duduk di sini, pergi melayani Tuhan, dikasih kesempatan. Wow, itu luar biasa itu. Tapi masalahnya sudah lama-lama kesuwen jadi orang Kristen, tambah lembek saudara ya. Malas nang gereja, pelayanan malas-malasan lagi. Wis macam-macam ya seperti kawan yang ngomong saudara ya. Bisa paham itu, bisa mengerti paham itu. Oke, pelajaran apa yang kita bisa? Ketidakpahaman kita akan Allah. Ingat ya, Dia itu maha bijak. Pengetahuannya itu sempurna. Begitu dalam, tidak mungkin bisa kita mengerti akal kita. Kita ini terbatas. Jalannya itu di luar jangkauan pemahaman kita. Makanya lihat ya. Jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu. Betul ya? Bisa tangkap ya? Kita tidak bisa melacak, memprediksi tindakan ilahi melalui logika kita. Nah ini penghiburan buat saudara dan saya ya. Karena kita kan pinginnya simple. Masih ingat saya khotbah tentang seri Elia. Tuhan, sing berdosa itu Ahab sama Isabel. Logika kita kan simple. Wes patenono Isabel dan Ahab kan selesai masalahnya. Jadi tidak bisa memprediksi tentang Allah dengan luar biasa. Kenapa? Di luar pemahaman kita. Ya, Allah itu pencipta, pemelihara yang berdaulat. Baca yang pen merah itu. 2, 3. Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu dari Tuhan. Asalnya Dia pelihara sampai tujuan akhir kita. Jadi segala sesuatu yang ada harus itu memuliakan Tuhan. Makanya disebut doksologi di sini. Apa penghiburannya buat kita? Nah ini, hidup kita itu di tangan Tuhan yang berdaulat. Kita kan suka nyanyi, hidupku ada di tanganmu, betul ya? Saya nggak ngerti habis itu apa kata-katanya. Nah. Pendeta nggak hafal saudara nggak apa-apa, yang penting hafal khotbah itu saudara. Ya. Berikutnya apa lagi? Manusia itu tidak bisa membuat Allah berhutang. Nah, kita baca 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Wih, aku nyumbang loh yo, aku nyumbang gereja, aku nyumbang Natal, aku ngasih kolekte, aku ngasih persepuluhan. Apa itu membuat Allah berhutang sama kita? Enggak. Kita tidak dapat melampaui kemurahan hati Allah. Juga nggak bisa tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, aku pendeta loh Tuhan. Aku pelayanan wake Tuhan, korban wake Tuhan. Enggak. Keselamatan itu karya Tuhan. Dan kita hutang banyak sama Tuhan. Berarti fokus kita ini sekarang apa? Kemuliaan Tuhan. Tujuan utama dari segala sesuatu, keselamatan kita yang sudah terima, perjalanan hidup kita sejarah. Semua harus untuk kemuliaan Tuhan.
yang terakhir. Kalau mau bicara misteri, bukan hanya gereja. Misteri hidup kita saja. Ya. Ada banyak rencana Tuhan yang tidak dapat dipahami. Kok bisa ya? Kenapa Israel menolak Yesus? Lalu saudara melihat hidup kita. Kenapa ya kok saya menderita seperti ini? Ada banyak misteri Tuhan yang tidak pernah kita bisa pahami, yang tidak pernah bisa mengerti. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan.